ingin memanggil Ketua PMSM DPD Jatim untuk memberikan berita organisasi kepada Pak Dwiken. Kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih buat Pak Erwin dan tim dari Indosat Ooredoo. Ada Pak Erwin, ada Pak Ade Basir. Juga terima kasih pada seluruh peserta webinar hari ini. Ini jam 10 lebih. Ini udah pesertanya hampir Jawa Timur. Juga akan memberikan sedikit pengenalan bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini baru pertama kali hadir untuk mengikuti webinar dari PMSM DPD Jawa Timur. Mungkin Mas Kevin bisa share untuk screen-nya. Kegiatan webinar ini adalah yang ketiga di bulan Desember. Next Mas, next itu yang di visi misi, langsung visi misi. Oke, visi misi aja deh. Ya. Oke ya. Jadi webinar kali ini yang diadakan minggu ketiga di bulan Desember. Sebelumnya di bulan November selama 4 minggu berturut-turut kita juga mengadakan webinar. Kemudian di Desember sini juga kita udah sebagai penutup akhir tahun 2020 karena saya yakin minggu depan juga udah banyak yang libur, terus kemudian banyak aktivitas mendekati tutup tahun, jadi kita endingnya di minggu ketiga ini kita sebagai penutup akhir tahun 2020. Kami juga akan mengenalkan bahwa PMSM di Jawa Timur, itu DPD Jawa Timur itu juga ada beberapa cabang-cabang ya. Ada DPC Surabaya, ada DPC Pasuruan, dan ada DPC Malang Raya. Ya, kemarin juga minggu 1 bulan yang lalu itu DPC Malang Raya untuk kepengurusan yang baru udah ya, dibentuk, dan ini saya ucapkan selamat. Ini ada berapa pengurus DPC Malang Raya yang hadir hari ini. Jadi ada berapa, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tapi sukses untuk kepengurusan DPC PMSM Malang Raya. Semoga tetap bisa berkiprah di dunia sumber daya manusia. Oke, ini bagian dari visi dan misi dari PMSM Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat di screenshot. Kemudian next Mas Kevin. Next Mas. Ya, ini ada secara singkatnya tentang PMSM itu apa sih? Ya, kalau tadi ada Pak Rudi dari itu ada PMSM Medan lah, ini bukannya. Ini PMSM. Ya biasanya dulu kalau ada orang-orang biasanya ini istilahnya ini sepak bola Medan, tapi ini bukannya. Jadi Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia. Iya. Mungkin ada sejarahnya yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat, nggak bisa saya baca karena itu cukup lama nantinya. Jadi bisa bahwa kita sebelumnya tadinya AMSM, kemudian bergerak menjadi PMSM. Dan next Mas, mungkin Mas. Ya, ini ada berapa kita ada DPP, Dewan Bimbingan Pusat itu di Jakarta. Ya, ketuanya Pak Herianto AB dari Bank Danamon. Mungkin next Mas. Itu ada berapa DPD juga ya. Ya, ini berapa foto-foto kegiatannya di PMSM, baik itu di pusat Jakarta, kemudian di daerah-daerah, dan itu ada di Jawa Timur juga. Next Mas. Ya, ini ada kegiatan di Jawa Timur. Next. Ini tujuan strategisnya, yaitu ada kita untuk menghimpun kalangan praktisi dan profesional, terus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia, dan meningkatkan kerjasama dengan wilayah dan cabang-cabang. Tadi ada cabang Malang Raya, ada Surabaya, ada Pasuruan, terus meningkatkan kerjasama dengan lembaga eksternal. Kemudian merangkul generasi muda, meningkatkan awareness dan manfaat bagi anggota,
perusahaan dan individu. Ya, ini terkait hal ini juga kami terus terang untuk beberapa peserta ataupun pemerhati sumber daya manusia yang masih muda-muda ini saya perlu dukungan terus-menerus ya, karena ini terus ya, kita ingin ada regenerasi ya dari pemerhati sumber manusia itu. Next Mas Kevin mungkin. Ya, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan divisi di dalam kepengurusan itu, ada beberapa divisi dan ada beberapa key responsibility-nya. Ya, kemudian ada pelatihan, ada kajian SDM, pengembangan kompetensi dan sertifikasi, kerjasama strategis, kerjasama wilayah, komunikasi digital, organisasi dengan kerjaan, komunikasi media, dan lain-lainnya. Bapak Ibu bisa lihat di screen ini semua. Next, Mas. Nah, ini Ketua Umum kita yang di Jakarta, Pak Erianto AB, mungkin Bapak Ibu yang baru hari ini juga mengetahui juga. Next, mungkin itu. Oh, ini ada berapa pengurus Malang Raya. Ini ini saya sendiri yang sebelah kiri, ada Pak Nardi dari Pasuruan, terus ada Pak waduh, kok sampai lupa saya, Pak Bunovi, Pak siapa? Pak Nazar. Ya, Pak Nasaruddin Malik, ya, Pak Nazar. Iya, ini dari Malang Raya. Oke, mungkin itu dari kami. Kemudian kami dari PMSM itu berharap juga untuk tahun 2021 itu kita menghimpun untuk membership ya. Ada berapa member yang sudah grup-grup dari perusahaan itu bisa bergabung dengan PMSM DPD Jawa Timur. Kemudian dari individu, kita tidak menutup kemungkinan dari individu-individu, karena ada berapa kesempatan nanti kalaupun dari member itu kita akan undang ataupun kita akan berikan info-info terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Ini ada yang ditampilkan lagi oleh Mas Kevin. Itu kita ada kartu anggota, ya, jadi nanti ada membership, kita ada berikan kartu yang nanti bisa berfungsi untuk e-money ya, e-tol ya, kalau nggak salah kerjasama dengan Bank Mandiri kalau nggak salah kemarin. Iya. Ya, kita udah itu. Jadi itu bermanfaat juga untuk sebagai kartu anggota dan e-money kalau nggak salah itu dari Mandiri. Pakai belanja bisa Pak Ken? Bisa untuk belanja juga itu. Di top up. Ya. Berarti itu ya, jadi kesempatan lain juga kita berikan untuk pengembangan dan pelatihan-pelatihan. Ya, ada beberapa di tim kami yang juga bergerak di bidang pelatihan, nantinya tentunya semuanya adalah berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena terus terang aja ke depannya, ini sumber daya manusia ini pasti akan terus ada update, baik itu tentang regulasi, baik itu tentang pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan sumber daya manusia, pasti akan setiap tahun itu pasti akan berkembang terus. Ya. Apalagi terakhir dari pemerintahan juga sudah mencanangkan bahwa seluruh pengelola sumber daya manusia itu harus sudah punya sertifikasi. Ini kemarin juga dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten udah meluncurkan meluncurkan jargonnya ya terkait dengan ini. Ya, kemudian yang lainnya nanti untuk kepesertaan atau member bisa hubungi Bu Novi, Bu Maria Devi, Bu Anita atau Pak Jubaidi. Ya, nanti siapapun yang mungkin bisa connecting dengan kegiatan atau peserta hari ini bisa di japri ya untuk membership ini. Mungkin dari saya itu sebelum nanti presentasi dari Pak Ade dan Pak Misa terkait dengan Indosat Aerodo. Ada tambahan dari pengurus yang lainnya, silakan mungkin Bu Novi, Bu Maria Devi, siapa tahu saya masih ada. Jadi ada. tadi bisa buat belanja Pak, dengan syarat ada isinya, kalau nggak ada isinya nggak bisa dipakai belanja. Sip. Bu Novi, mungkin Bu Novi ada. Enggak sih, nanti mungkin tentang ini ada beberapa pertanyaan di chat, kalau jadi member gimana, jadi kayak misalnya mau member individu bagaimana, kalau di Jabodetabek bagaimana, nanti kita jawab di grup aja ya, di grup WA supaya atau kita share tengah-tengah jalan, nanti kita share, karena ini kita sayang waktunya sudah jalan hampir 15 menit. Iya. Seperti itu. Terima kasih Pak Ken.
Ya. Bu Novi, terima kasih. Sekali lagi untuk peserta webinar pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan menambah kecerdasan buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Saya juga terima kasih buat Uredo Indosat, Pak Erwin sama Pak Ade nanti yang hari ini mensupport kegiatan hari ini. Kemudian tidak lupa dari PKK, Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Airlangga yang hari ini juga berpartner dengan PMSM DPD Jawa Timur dalam hal dan fasilitas untuk Zoom-nya. Oke, saya kira gitu. Semoga sukses semuanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ken, terima kasih. Buat yang baru gabung, apa namanya, kita langsung mulai saja ya. Tapi sebelumnya saya mulai, saya mau nanya dulu, apa suara dan kualitas gambar sudah oke semua nih? Oke semua ya? Oke. Baik. Jadi hari ini kita tidak hanya ditemani oleh Pak Erwin, tetapi kita ditemani juga oleh Pak Ade Ahmad Basir ya. Kita biasa panggil panggilannya Pak Abbas. Jadi nama panggungnya Pak Abbas gitu ya? Iya, biar lebih singkat. Nah, nama panggungnya Pak Abbas sebagai VP Head of Remuneration Management at Indosat Ooredoo. Nah, kenapa sih kita anggap bahwa tentang apa namanya remuneration ini penting banget, bahwa kan memang kita mendekat, ya Bu? Halo? Ya, jadi kenapa kita anggap materi hari ini penting? Karena kita sudah mengetahui adanya setiap daerah ada yang tidak naik UMK-nya, ada yang naik, kan apa namanya itu bervariasi ya. Dan kemudian menghadapi pandemi seperti ini, kenapa hal ini sangat penting? Sehingga PMSM DPD Jatim hari ini khusus mengangkat tema mengenai, untuk penutupan tahun ini, khusus mengangkat tema, halo? Ya Bu? Halo? Silakan ya, langsung aja. Sorry. Ya, silakan terus. Ada disrupsi. Gini, kenapa ini penting? Karena ini menjadi tema penutup yang akan menjadi dasar kita untuk ngitung budget di tahun depan, begitu ya. Biar tidak lama, saya akan segera mulai dulu dengan Pak Abbas. Gitu, Pak Abbas, gimana Pak Abbas? Lancar, bagus. Oke, Pak Abbas ya. Jadi kepada Pak Abbas, screen dan voice saya persilakan. CV-nya nggak dikenalkan dulu, Mbak? Ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Pak Abbas ini berbahasa Inggris, Pak Abbas saya jadi agak ribet. Saya kenal sendiri deh kalau begitu, nggak apa-apa. Ya udah di bawah kenalan sendiri, oke. Sorry Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya sedang di Bandung menjadi selamat pagi, kalau di Surabaya selamat siang ini ya. Sama atau Pak, jamnya sama. Sama. Jamnya sama, tapi mataharinya di sana lebih cepat biasanya. Iya. Ya. Waktu zuhurnya lebih cepat. Saya kebetulan tahun lalu setahun tugas di Gempol, Bu, di Pasuruan. Jadi agak sedikit tahu. Oh, baiklah. Oke, jadi untuk sesi kali ini saya akan berkolaborasi dengan, sejatinya pembicara utamanya adalah Pak Erwin, tapi karena Pak Erwin sedang dalam perjalanan, jadi agak kesulitan untuk present secara visual. Nanti beliau akan join di tengah-tengah secara audio. Mudah-mudahan kalau bisa dapat break di perjalanan bisa ikut juga visualnya, gitu kira-kira. Kita akan membahas hari ini tentang remuneration, dan tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Moderator tentang restructuring dan lain sebagainya. Ini adalah profil Pak Erwin Muniruzzaman. Beliau adalah lulusan ITB, Bandung, sekarang adalah Group Head di Indosat Ooredoo, membawahi reward dan segala sesuatu yang terkait dari reward end-to-end-nya, gitu, baik designing, strategik, sampai ke implementation administratifnya.
yang administratif itu ada timnya tersendiri, semua di bawahnya Pak Erwin. Beliau sebelumnya bekerja di Willis Tower Watson. Dulu mungkin kalau yang generasi agak lama tahunya Watson Wyatt ya. Kemudian jadi Tower Watson dan sekarang ada Willis-nya. Gitu. Ya, ada ininya perkembangannya. Kemudian juga beliau pernah di beberapa BUMN, perusahaan multinasional dan lain sebagainya. Pernah terakhir beliau di BNI, ya, Bank Negara Indonesia, di Carrefour dan seterusnya. Beliau juga certified untuk beberapa bidang expertise di HR, di antaranya CHRP, CTPM dan lain-lain. Jadi dan kebetulan di Indosat kita saat ini sedang ada transformasi lumayan besar-besaran. Jadi mungkin kita nanti juga bisa share sebagian pengalaman dari proses transformasi tersebut. Kalau ini saya sendiri, saya di Indosat bagian dari timnya Pak Erwin, fokus saya ke remunerasi. Saya juga sama latar belakang awalnya 6 tahun menjadi konsultan khusus spesifik di compensation dan benefit. Kemudian setelah itu join di Bakri Telkom. Sekarang udah almarhum ya. Dulu Asia tuh kalau ada yang masih ingat. Jadul banget tuh Pak, yang cuma satu karakter ya. Betul, Rp1 1 karakter. Ya. Kemudian habis itu saya move ke Mitra Adi Perkasa. The biggest retail company in Indonesia, menjual segala hal dari mulai kopi Starbucks sampai menjual lipstick di Sephora itu ada di situ. Yang suka olahraga pastinya tahu Sport Station dan lain-lain itu punya MAP semua. Kemudian saya move ke PT Nestle Indonesia dan di PT Nestle Indonesia saya terakhir itu bertugas di Gempol Ibu, Pasuruan. Tahun lalu. Tetangga dong Pak. Iya, betul. Jadi saya di Pasuruan setahun ya 2019, setelah itu baru move ke Indosat Ooredoo. Saya sendiri expertise mostly di bidang remuneration, end-to-end dari mulai job grading, job restructuring, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu perkenalannya. Nah, Indosat Ooredoo sendiri, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, produk utama kita itu kan adalah telco, yang sekarang orang kenalnya IM3. Nah, kalau lihat di YouTube itu ada video yang keren banget, video akhir tahun dari IM3. Nanti boleh kalau ada kesempatan saya putarkan tuh menutup campaign kita di tahun ini dengan temanya collaboration. Jadi gara-gara si COVID ini akhirnya kita menjadi banyak harus mengubah banyak hal, komunikasi dan lain-lain. Nah, salah satu kampanye adalah collaboration. Jadi kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dalam hal ini musisi ya, membuat beberapa karya yang bukan sekedar commercial break gitu, tetapi justru yang kita tonjolkan adalah hal-hal yang bisa menginspirasi terkait dengan kejadian-kejadian di Indonesia khususnya di tahun 2020 ini, terkait COVID terutama. Baik, kita langsung saja ke materinya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang remuneration terkait restructuring dan lain-lain, dan juga dalam konteks perubahan yang sangat besar karena didorong oleh situasi eksternal. Dalam hal ini, dalam framework kita ketika merespon atau menghadapi situasi tertentu, itu paling tidak kita bisa melihat framework seperti ini. Jadi kita ada faktor-faktor baik luar maupun dalam organisasi. Misalnya di sini sebelah kiri ada business strategy, kemudian business model, organizational culture, business outcome, business model capability, cultural transformation, dan lain-lain. Nah, untuk merespon terhadap berbagai tuntutan tersebut, maka proses transformasi atau proses respon yang terjadi itu selalu akan melibatkan 3 poin yang ada di tengah ini. People, process, and technology.
Jadi perpaduan dari 3 faktor ini akan menentukan seberapa jauh kita bisa merespon dengan baik terhadap situasi yang ada, sehingga rumusannya atau racikan dari ketiga hal tersebut itu yang akan istilahnya menjadi sebuah hal baru, sebuah respon yang proper terhadap situasi atau tuntutan yang terjadi. Nah, spesifik ke HR, let's say kita katakan bahwa respon itu adalah kita sebut sebagai HR strategi, bagaimana kita melakukan sebuah strategi untuk merespon keadaan, maka kita akan at least terkait dengan 4 hal di sini. Organization strategy, bagaimana organisasi kita dibentuk, disusun, distructurize, apakah kita akan misalnya melebar ke samping, atau narrowing ke bawah, atau matrix, atau apapun bentuk organisasinya. Kemudian talent strategy, kita tahu sekarang adalah saatnya talent war di mana-mana. Jadi perang talent di mana-mana, bagaimana strategi talent kita, bagaimana strategi retention kita, bagaimana strategi attraction kita, dan seterusnya. Reward strategy, bagaimana kita berstrategi dalam hal reward ini. Apakah misalnya kita akan menjadi top 10%, misalnya. Kita pokoknya berapapun market membayar, kita akan selalu persentil 75, misalnya. Kita selalu di atas rata-rata orang. Atau posisi bayar kita misalnya persentil 50. Rata-rata ini aja, rata-rata market dan lain sebagainya. Itu untuk reward strategy. Dan juga culture strategy. Culture strategy ini sangat penting juga karena pada akhirnya, gitu, seiring dengan perjalanannya waktu, culture itu menjadi lebih mendapatkan perhatian lebih luas di organisasi. Bahkan kalau kita lihat sekarang, mungkin Bapak Ibu ada yang berasal dari startup company atau new technology company, itu posisi-posisi HR itu makin banyak yang disandingkan dengan culture. Di Google misalnya, atau di Grab kalau saya tidak salah juga begitu. Jadi title-nya itu adalah People and Culture. Jadi People and Culture ini sudah menjadi sesuatu yang inherent, gitu. Dua-duanya saling terkait. Nah, dari keempat strategi ini, di blending sedemikian rupa sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan yang ada, ini akan menjadi HR strateginya. Bagaimana HR dalam hal ini mentransformasikan dirinya sebagai business partner yang atau enabler gitu ya, strategic enabler bagaimana tercapainya tujuan dari suatu organisasi. Pak Erwin, sorry, Pak Abbas, mohon maaf. Ya. Ada sedikit yang pengen saya sampaikan ke teman-teman sebelum kita lanjut. Boleh. Apabila ada di tengah-tengah perjalanan nanti yang mau bertanya, silakan diajukan di kolom chat ya. Untuk semua nanti terakhir Pak Abbas dan Pak Erwin akan berusaha untuk membantu menjawab itu ya Pak Abbas ya. Boleh. Siap. Oke. Silakan lanjut Pak. Baik, terima kasih. Nah, 2020 kita semua tahu bahwa kita memasuki COVID. Semua kita dipaksa untuk berubah. Walaupun sebetulnya sebelum terjadi tantangan yang luar biasa dari COVID itu sendiri juga sebetulnya organisasi atau HR secara khusus itu juga kita sudah mulai mendiskusikan bagaimana supaya HR ini atau people management ini bertransformasi sedemikian rupa. Kita misalnya ada di situ, ada disebut ya, contohnya itu dalam berbagai riset, salah satunya dari Deloitte misalnya mengenai human capital trend, kemudian ada juga disruption dan lain sebagainya, itu yang mengarahnya itu selalu bahwa peran teknologi ini akan semakin besar dalam kita memanage human resources di sebuah company. Kita juga kenal misalnya sudah mulai mendengar istilah industri 4.0, bahkan kalau di Indonesia kan itu sudah di-endorse oleh pemerintah juga, di mana peran teknologi dalam hal ini IT
itu menjadi sangat dominan. Bahkan kalau di Jepang itu mereka sudah mulai introduce Society 5.0, Society 5.0. 4.0 aja susah ya Pak ya, apalagi 5.0. Nah ini agak sedikit ini nih berbeda nih, kalau industri 4.0 itu fokusnya lebih kepada teknologi, kemudian enabler lain yang sifatnya itu lebih kepada kebendaan ya, internet dan lain sebagainya. Nah kalau Society 4.0 itu pada ujungnya dia akan berbicara mengenai bagaimana manusianya sebagai center gitu. Makanya mungkin sekarang sudah mulai ada pembicaraan mengenai bagaimana mengintegrasikan pekerjaan dengan life, dengan kehidupan masing-masing orang. Yang dulu juga kita sering bicara mengenai, misalnya kita berbicara tentang life working balance gitu ya, work life balance antara waktu kerja dengan personal life itu bagaimana balancingnya dan segala macam. Dan bahkan sekarang artificial intelligence itu sudah mulai bukan hanya introduce tapi juga sudah mengambil peran yang lebih besar dalam industri. Mungkin Bapak Ibu ada yang suka belanja di Tokopedia atau di mana gitu di marketplace, itu kalau kita chatting sekarang itu jawabannya sebagian besar udah pakai robot. Bahkan robotnya pun sudah mirip orang. Somehow ada suaranya. Kita jawab apa, dia sudah bisa menjawab, sudah semakin mirip jawaban orang. Baru ketika ada pertanyaan yang memerlukan keputusan, itu akan dihandle oleh agent yang berupa manusia. Gitu. Sebelum itu diselesaikan oleh robot dulu, oleh mesin. Dalam hal ini mereka mengcopy artificial intelligence dari big data yang mereka punya, persoalan yang sering diungkapkan oleh pelanggan, keyword yang sering disampaikan, mereka sudah bisa, si mesin ini sudah bisa melakukan proses interaktif untuk menjawab. Jadi bukan hanya Q&A yang berupa list gitu, tapi kalau kita nanya apa dan seterusnya itu sudah bisa merespon dengan. Nah, tema-tema ini, gitu, tren-tren ini sebetulnya sudah menjadi pembicaraan di semua industri, di Indonesia juga, di HR juga. Nah, cuman yang membedakan adalah kecepatan masing-masing industri atau masing-masing organisasi untuk bertransformasi itu sangat tergantung keadaan, endorsement, dan lain sebagainya. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang masih stay dengan status quo, dan lain sebagainya. Sampai tibalah masa di mana COVID-19 datang di awal 2020. Serta-merta semua industri diminta untuk mengurangi activity di kantor. Kegiatan masyarakat berkurang dan lain sebagainya. Nah, disinilah akhirnya semua kita, pelaku industri itu dipaksa oleh keadaan untuk bertransformasi. Tidak ada pilihan lain. Contoh di Jakarta misalnya, ketika PSBB dilakukan, nggak ada pilihan lain. Kantor harus tutup. Maksimal waktu itu misalnya di awal-awal hanya boleh orang datang ke kantor 25%. Sekarang maksimal 50%. Harus ganti-gantian, harus ada protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya semua organisasi berpikir bagaimana caranya mereka harus bertransformasi. Sampai ada bercandaan tuh dulu tuh kalau di tempat kita itu awal-awal ada sebuah kuis gitu, kuis setengah serius. Siapakah CEO of the Year di tahun 2020? Nah, salah satu pilihannya adalah COVID-19. Dan banyak orang yang menjawab itu karena ternyata the best CEO di tahun 2020 itu COVID-19. Jadi yang bisa mentransformasikan organisasi dalam waktu yang cepat, serentak, itu hanya si COVID itu. Nggak ada CSO lain yang CEO lain yang mampu melakukan hal itu. Dan kita semua dipaksa. Nah, di sini kita juga melihat, apalagi di Indonesia, tren COVID ini belum menunjukkan penurunan. Tapi di saat yang sama bisnis harus tetap berjalan, jadi memang pilihan transformasi itu tidak ada pilihan lain. Kita semua harus bertransformasi.
Cuma harus merespon, harus melakukan penyesuaian. Bagaimana bisnis tetap jalan walaupun kondisi pandemik belum ada perbaikan misalnya. Nah, ada satu riset, ini risetnya sifatnya sangat dinamis, dari awal tahun sampai sekarang masih berjalan, dan kita coba ambil respon terakhir yang di bulan Oktober dari Josh Bersin. Bagaimana respon industri terhadap kondisi pandemi. Nah, ini kita lihat sebelah kiri itu ada 4 jenis ya, ada 4 jenis respon. Yang pertama 18% mengatakan coba tetap dengan status quo. Jadi kalau yang biasanya tetap muka, masuk kantor dan lain sebagainya, tetap seperti biasa. Ada juga yang respon kedua, misalnya protect worker and customer safety. Nah, mulai itu mikirin bagaimana supaya pekerjanya tetap safety, tetap selamat, dan customer juga. Gitu. Dan ini lebih banyak kelihatannya, ada 46%. Jadi dia sangat peduli karena kalau workernya unsafety itu akan menjadi problem. Kemudian kalau customer nggak merasa aman juga menjadi problem. Customer nggak akan datang. Apalagi misalnya di industri, di food industry. Waktu saya di Nestle itu, teman-teman saya sampai sekarang masih cerita bagaimana mereka begitu sangat ketat menjaga protokol kesehatan. Karena kalau sampai saja misalnya di pabrik yang memproduksi makanan ada yang terkena, itu selain faktor safety juga faktor persepsi di masyarakat. Bisa dibayangkan kalau satu pabrik makanan diketahui banyak yang kena COVID dan lain sebagainya, mungkin produknya tidak akan menjadi pilihan dari customer. Ada juga yang sudah mulai agak progresif. Yang nomor 3, create agility, resilience, and well-being. Nah, mereka sudah mulai berpikir, ini situasi kayaknya lama nih. Mungkin situasinya nggak akan berubah menjadi lebih baik dalam waktu dekat. Makanya mereka memilih untuk lebih agile, lebih lincah. Bagaimana caranya dengan keterbatasan lebih lincah? Resilience, lebih tahan banting. Kalau dulu misalnya pekerjaan bisa dikerjakan oleh 100% orang ada di kantor, sekarang dengan separuh orang ada di kantor, bagaimana supaya kualitas pekerjaannya tetap sama. Di saat yang sama juga bagaimana tetap bisa menjaga kualitas well-being dari orang-orangnya. Well-being ini menjadi sangat penting. Awal bulan lalu saya ikut satu pertemuan gitu di salah satu konsultan terbesar HR di Indonesia dan global. Salah satu tema yang diangkat adalah mengenai well-being. Dan itu sekarang di dunia maupun di Indonesia, aspek well-being ini sedang menjadi sorotan. Karena dengan WFH yang berkepanjangan itu ternyata ada efek sampingnya. Salah satunya adalah meningkatnya stres dan lain sebagainya karena mungkin semua urusan bercampur kalau di rumah, dan itu akhirnya akan berpengaruh kepada tingkat well-being dari masing-masing employee. Dan masing-masing company sekarang sedang berusaha bagaimana untuk menjaga well-being tersebut. Nah, dan yang terakhir, yang poin 4, itu ada yang sudah lebih advance lagi. Bukan hanya berespon terhadap pandemiknya, tetapi malah langsung sudah mulai memasuki tahap transformasi workforce-nya. Mulai berpikir bahwa jangan-jangan memang mungkin ke depan nanti default dari pekerjaan kita itu adalah di rumah. Jika perlu saja baru ke kantor atau ke tempat kerja misalnya. Dibalik dengan keadaan yang sekarang bahwa default bekerja adalah di kantor, tetapi jika memang memaksa, maka boleh kerja di rumah, dan seterusnya. Nah, penjelasannya bisa kita lihat sebelah kanan. Yang nomor 1 itu adalah react, hanya bereaksi saja. Oh, apa yang terjadi? Sekarang terjadi pandemi COVID-19. Yang kedua, respon, sudah mulai bikin belum antisipasi, tapi merespon, oke, karena pandemik, nggak boleh ke kantor, dan lain sebagainya. Kita langsung misalnya melakukan perubahan shift, grouping misalnya, karyawannya menjadi
ganjil genap gitu, jadi kayak nomor kendaraan gitu, yang masuk di tanggal genap, yang masuk di tanggal ganjil dan seterusnya. Kemudian return yang ketiga, ini sudah mulai berpikir bagaimana kalau misalnya pandeminya makin lama, bagaimana kalau hal yang buruk terjadi lagi, bagaimana antisipasinya dan seterusnya. Dan juga ada yang sudah sampai pada tahapan transform. Bahkan kalau sudah transform ini, melihat situasi yang sekarang, barangkali ada opportunity untuk lebih meningkatkan tata cara kerja yang baru. Dengan teknologi, dengan sumber daya yang lebih sedikit, tapi hasilnya lebih banyak dan lain sebagainya. Itu yang bisa membedakan. Dan memang kalau kita lihat, mungkin beberapa industri, beberapa organisasi sekarang sudah mulai mengarah ke transform tadi. Mulai misalnya membuat platform baru dalam bekerja dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat dari McKinsey ini November 2020, persepsi orang dan industri ternyata dari hari ke hari itu cenderung semakin optimistik, melihat kira-kira 6 bulan ke depan ini situasi pandemik ini, ekonomi terutama ya, kira-kira akan seperti apa. Di bulan Maret misalnya, sampai kurang lebih bulan Mei, itu cenderung yang lebih besar yang bawah, tuh, yang hitam. Jadi merasa orang, wah kayaknya 6 bulan ke depan lebih buruk situasinya, lebih nggak pasti. Intinya orang lebih khawatir lah. Tapi semakin tengah tahun ke sini, mungkin orang sudah mulai merasa, ya memang pandeminya begini, tapi mulai ada optimisme ke depan kira-kira ekonomi akan semakin membaik, karena ternyata setelah dijalani, ternyata sebagian pekerjaan kita juga tidak serta-merta bubar, walaupun harus dikerjakan dari rumah dan lain sebagainya. Nah, sehingga, kata Josh Gersin yang tadi kita kutip risetnya, it is not just a global pandemic, but this is global transformation. Dan ini sudah mulai terbukti. Jadi ini sebetulnya nih, si COVID-19 ini betul-betul kalau sekarang kita bukan hanya global pandemic, tapi dari buat industri, ini menjadi global transformation besar-besaran. Semua orang di seluruh dunia mentransformasikan dirinya, perilakunya, supaya bisa coping terhadap situasi yang terjadi. Demikian juga di industri, di bisnis. Yang tadinya mungkin punya rencana untuk mendigitalisasi proses HR manajemen misalnya, atau HR database dan lain sebagainya 5 tahun yang akan datang dari sekarang, baru siap-siap. Gara-gara COVID, tidak perlu nunggu 5 tahun. Tahun ini juga dijalanin bagaimana caranya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Atau mungkin ada industri yang sudah mulai berpikir bagaimana menggunakan flexi time working, misalnya bagaimana supaya orang itu jadwalnya lebih fleksibel, atau boleh kerja di rumah, boleh kerja di kantor, dan segala macam. Mungkin baru tahap kajian, nah sekarang dipercepat, karena mau nggak mau harus melaksanakan waktu yang sangat cepat. Nah, bagi kita, sekarang HR, dan khususnya dari sisi remuneration, yang harus kita ingat adalah beberapa fundamental. Yang pertama, yang sebelah kiri itu bahwa ini rumusnya reward nih, gitu. Jadi bahwa tujuan utama dari reward itu kan sebetulnya hanya 3, sorry. Yang pertama, attract the best talent in the market. Bagaimana kita bisa menarik minat para best talent untuk bergabung. Yang kedua, bagaimana kita memotivate para talent itu setelah bergabung supaya mereka bisa berkontribusi maksimal terhadap company kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa meretain. Karena top talent ini umumnya laku di pasar, seksi, orang banyak yang nawarin dan lain sebagainya. Tawaran untuk pindah itu luar biasa. Nah, bagaimana caranya dari reward ini kita bisa meretain mereka. Dan tentu saja retain itu, reward itu bukan sekedar yang cash, yang tangible,
bukan sekedar rupiah, tetapi juga ada aspek-aspek lain. Makanya sekarang lebih dikenal dengan konsep total reward. Gitu. Jadi reward yang dimaksud bukan hanya material, tetapi juga mungkin lingkungan, kesempatan, teman-temannya bagaimana, learning environment-nya bagaimana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka kita juga perlu tetap untuk mengingat bahwa reward itu boleh dibilang salah satunya juga adalah merupakan sebuah bahasa corporate untuk mengkomunikasikan corporate terhadap karyawan. Sehingga masing-masing corporate, masing-masing company itu punya punya sesuatu yang berbeda gitu, punya tujuan yang berbeda, punya desain yang berbeda, dan itu biasanya salah satunya dikomunikasikan atau tercermin dari reward-nya. Sebagai contoh misalnya company yang cenderung ingin menahan supaya karyawannya berlama-lama, kalau zaman dulu dibilangnya adalah loyalty, maka jenis reward-nya itu tentu harus menyesuaikan dengan filosofi company-nya. Kalau dia misalnya long life employment, contoh perusahaan Jepang misalnya, maka jenis-jenis reward-nya itu kira-kira orang yang masa kerjanya lebih lama kan diberikan reward lebih besar dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada juga yang misalnya corporate atau company yang fokusnya bukan orang supaya bertahan lama di situ, tapi bagaimana orang bisa habis-habisan berkontribusi, maka mungkin company itu akan fokusnya kepada performance based reward. Jadi yang akan lebih banyak menonjol adalah bonus mungkin, sales incentive mungkin, atau exceptional reward dan lain sebagainya. Nah, jadi di dua hal ini, yang kotak kiri dan kotak kanan ini penting untuk kita pegang sebagai, boleh dibilang salah satu filosofi ketika kita men-setting atau mendesain reward di company kita. Jadi tidak ada yang misalnya one design fit all untuk reward, itu tidak ada, karena masing-masing company punya tujuan sendiri, punya kondisi sendiri, dan masing-masing memerlukan desain yang sesuai dengan tujuan dari organisasi itu tersebut. Nah, terkait adaptasi juga, terkait proses transformasi, karena terutama tadi ya situasi eksternal yang memaksa kita untuk bertransformasi, rupanya dalam beberapa proses di pekerjaan kita sekarang pun, gara-gara si COVID ini terjadi, kita perlu beradaptasi. Dari yang semula, misalnya yang blok biru sebelah kiri ini, pada umumnya kan proses kita dalam bekerja, mencari problem solving dan lain-lain itu melalui proses cascading. Dari HR strategi, kemudian diterjemahkan oleh, di sini misalkan COE adalah Center of Expertise, mereka yang mendesain, meriset, kemudian mendesain dan segala macam, kemudian diimplementasikan di business unit, BU. Setelah itu dibuatkan platformnya, kemudian diimplement, dilihat compliance-nya apakah berjalan atau enggak, dan kemudian dilakukan review dan seterusnya, sehingga prosesnya itu menjadi smooth, menjadi lancar, tertib, dan lain sebagainya. Di saat sekarang, dengan tantangan eksternal yang luar biasa memaksa ini, prosesnya itu lebih cair lagi. Sekarang berawal justru malah dari problem identification, langsung di lapangannya. Contoh, sebelum COVID, semua approval itu harus ada tanda tangan basah on paper. Berapa orang yang harus bertanda tangan sesuai dengan tingkatannya. Ketika kita bekerja di era COVID sekarang, orangnya nggak ada di kantor. Kontak fisik diminimize, nggak boleh, berarti tanda tangan juga nggak bisa. Maka mulailah diciptakan bagaimana cara approval di era sekarang. Apakah lewat email, atau digital signature, dan lain sebagainya. Nah,
dalam mencari solusinya juga yang biasanya relatif misalnya silo gitu di masing-masing tim dulu, contoh di HR, baru nanti HR setelah selesai kita ngomong ke pihak terkait yang terkait dengan finance misalnya, ngobrol dan lain sebagainya. Nah, sekarang supaya lebih cepat hasilnya menjadi cross functional team, duduk bareng. Kita ada masalah apa, masing-masing pihak terkait, pemangku kepentingannya atau stakeholder yang terkait duduk bareng, ngobrol bareng. Mungkin tepatnya bukan duduk bareng kalau sekarang, Zoom bareng gitu, atau tim meeting bareng kalau di Microsoft. Kemudian disepakati masalahnya apa, solusinya apa, langsung buat prototype. Gitu. Baik itu proses maupun misalnya teknologi atau sistem atau apapun, kemudian dites apakah sesuai, diiterate, diulangi tesnya dan segala macam. Kemudian kalau sudah oke, baru menjadi platform baru, dijalankan sambil dilihat mana yang berhasil, mana yang gagal, nanti diulangi lagi, perbaiki lagi dan seterusnya. Ada perbedaan. Jadi dari dulunya cascading, sekarang menjadi co-create. Mana yang lebih benar, mana yang salah, kita di sini tidak berbicara yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi lebih kepada bagaimana tindakan-tindakan antisipasi, tindakan-tindakan transformasi ini bisa menjawab kebutuhan organisasi. Di masa normal mungkin yang cascading lebih bagus, lebih pas, karena lebih tertib. Di masa yang sekarang bisa jadi yang co-create jauh lebih efektif. Walaupun mungkin di situ timbul kesalahan di tengah-tengah atau segala macam, tapi di situ ada proses review dan seterusnya. Sehingga dari hari ke hari proses atau solusi yang dihasilkan semakin baik. Nah, sekarang juga sudah mulai menjadi isu mengenai staffing. Bagaimana cara kita mengerjakan pekerjaan terkait penempatan orang atau pemilihan orang atau status pekerjaan orang. Mungkin yang sekarang terjadi kita kenal traditional worker yang seperti biasalah di pabrik-pabrik gitu ya. Seperti itu modelnya dari zaman dahulu kala seperti itu dari era industri 1.0. Kemudian ada berikutnya outsourcing, fungsi-fungsi tertentu. Kalau di industri menurut peraturan pemerintah terdahulu kan yang non-core bisa di-outsourcing-kan. Ada juga mungkin pekerja-pekerja yang hanya dibutuhkan ketika kondisi tertentu. Ada juga yang partnership atau alliances dengan perusahaan lain dan lain sebagainya. Nah, tapi itu masih sifatnya orang, belum melibatkan begitu banyak teknologi. Makin hari, makin dengan perubahan lanskap industri dan lain-lain, kemudian teknologi perubahannya makin cepat, kita sudah mulai sekarang mengenal misalnya lebih banyak otomasi. Human talent and automation. Contoh sekarang sudah mulai ada banyak talent platform. Jadi talent platform ini mirip seperti marketplace-nya talent. Di beberapa tempat di Eropa, di Amerika sudah banyak, misalnya ada Upwork atau apalah gitu, saya lupa namanya itu, yang memang semacam marketplace di mana masing-masing orang yang punya skill itu menawarkan pekerjaannya di situ. Jadi orang sudah tahu, kalau mau cari keahlian tertentu untuk waktu tertentu tinggal lihat. Kalau di LinkedIn kan itu lebih ke employment ya, employment dalam konteks secara umum itu lebih ke permanen lah gitu ya. Walaupun kontrak juga jangka panjang. Kalau yang platform ini somehow dia lebih banyak dekat kepada yang per project. Saya misalnya pernah kenal tuh ada salah satu teman itu yang pekerjaan sehari-harinya itu dia nyari proyekan di platform yang punya US itu. Kerjaan dia adalah merapikan laporan keuangan. Untuk company tertentu mau bikin laporan keuangan, daripada hire seorang akuntan atau seorang staf keuangan, mending dia bayar yang ketengan aja seperti itu. Karena dia sudah
transaksi keuangannya sudah terotomatisasi, misalkan untuk laporan keuangan tinggal bayar di akhir tahun. Jadi yang dibutuhkanlah jasa membuat laporan keuangan dari transaksi yang sudah terjadi. Ada juga yang sifatnya volunteer dan juga yang lebih ke otomasi, misalnya robotik, di mana proses sebagian pekerjaan atau bahkan keseluruhan pekerjaan yang sifatnya administratif atau transaksional bisa diproses dengan robotik. Mungkin nanti Pak Erwin akan share sama kita kalau beliau sudah berkesempatan ininya situasi Zoom-nya nanti sudah bisa nyambung, akan share sedikit tentang implementasi sebagian proses robotik yang sedang kita lakukan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berulang, yang tidak memerlukan decision making dan lain sebagainya, itu bisa dihandle oleh robot. Robot dalam pengertian bukan robot mesin yang bisa berjalan, tapi lebih kepada proses di sistem. Atau juga artificial intelligence. Agak dipercepat ya. sedikit. Halo. Agak dipercepat sedikit, kita agak ini waktu. Baik. Oke, baik. Demikian juga artificial intelligence, di mana tadi big data itu memegang peranan yang luar biasa besar untuk penyelesaian masalah. Nah, ini dia. Sekarang sudah mulai kita perlu melihat kembali dari sistem desain remuneration kita, dari yang mungkin sekarang current itu, mungkin kita sudah mulai perlu memikirkan hal-hal yang ada di sini. Contoh misalnya essential worker versus non-essential worker. Apakah kita akan mempekerjakan semua karyawan sebagai karyawan tetap, atau yang esensial saja, atau yang berikutnya furlough versus termination. Kalau ada yang tidak dibutuhkan, apakah kita misalnya akan terminasi, atau furlough itu cuti panjang, CLTP, cuti di luar tanggungan, cuti tanpa dibayar, atau work portability across the company, bagaimana semua orang bisa kerja di kantor di mana saja selama di kantornya dia di seluruh negara misalnya gitu. Kalau Google tuh dia dimanapun karyawan Google di seluruh dunia mampir, dia bisa kerja di kantornya Google atau bahkan bisa di rumah. Itu bisa sharing employee across industry. Kemudian bisa juga kita perlu memperhatikan short term incentive, bonus misalnya, kemudian insentif sales, kemudian yang long term sepertinya Pak Abbas terputus koneksinya sedang tidak bagus. Iya. Mbak Mardev itu Pak Erwin sudah ready juga. Baik. Barangkali mau disapa dulu untuk diperkenalkan ke peserta. Baik Pak Erwin, apa kabar? Baik, terima kasih. Halo, mohon maaf. Sudah sampai di mana Pak Erwin? Ya, mohon maaf tadi agak terlambat. Saya ngejar jam 10, udah nyampe Semarang, ternyata agak telat, tapi alhamdulillah sekarang masih sempat untuk bergabung. Saya lihat memang tadi slide-nya sudah sampai pada isu-isu yang memang isu-isu yang menjadi tren secara global terkait dengan remunerasi, gitu ya. Jadi sebentar, saya coba lihat apakah saya bisa sharing. Ini udah sekedar info Pak Erwin. Ya Pak Erwin. Oh sudah ya. Pak Erwin, sekedar informasi nih. Ya. Pak Erwin, ini peserta kita 160 orang. Ini adalah pecah telur ya, paling banyak nih gara-gara Pak Erwin nih sepertinya. Ya, baik, silakan dilanjut terima Pak. Kasih. Ya, jadi secara tren, secara global memang isunya kalau kita lihat serupa gitu ya, essential worker, non essential worker. Essential worker itu artinya begitu kita lihat sekarang ada situasi krisis, sebenarnya karyawan mana yang bisa bikin perusahaan ini tetap berjalan. Nah, itulah yang dibilang essential worker. Karena ternyata terlihat bahwa even di situasi yang COVID crisis pun mereka tetap harus bekerja. Inilah yang dibilang essential worker.
Nah, esensial itu tidak berarti levelnya ada di tinggi dan kritis, tetapi justru yang ada di garda depan gitu. Jadi ini sekarang menjadi isu karena biasanya yang di garda depan itu justru secara reward itu adanya di bawah begitu. Nah, inilah yang menjadi isu secara global gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan apakah kita akan cuti panjang, apakah kita akan terminasi, itu juga salah satu pilihan. Nah, tadi sudah disampaikan work portability itu artinya apakah satu unit itu bisa diperbantukan berubah job desk dalam waktu yang singkat atau itu sama sekali tidak mungkin. Nah, ini juga menjadi isu karena saat ini beberapa perusahaan di situasi COVID ini yang asalnya customer facing itu sekarang menjadi tidak customer facing, mengandalkan pada call center. Nah, tiba-tiba demand ke call center ini meningkat gitu. Sementara desain awalnya itu fokusnya banyak di customer facing. Nah, apakah tim yang di customer facing ini bisa portable, easy, mudah atau tidak untuk kita pindahkan menjadi call center karena sekarang customer demand-nya lewat itu. Nah, itu isu portabilitas. Kemudian isu sharing employee across industry ini belum terlihat di Indonesia gitu ya, tetapi ini juga bisa jadi satu pemikiran barangkali dengan PMSM karena across industry juga bisa mulai memikirkan, tapi contohnya adalah begini, pada saat COVID ini benar-benar sedang melanda, semua industri penerbangan itu demand-nya rendah gitu ya, sehingga banyak ground handling-nya itu yang tidak ada pekerjaan. Di sisi lain, karena sekarang pesanan itu online dan lain sebagainya, yang jadi booming adalah industri logistik, gitu ya, pengantaran dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi ada logistik yang membutuhkan tambahan tenaga kerja karena demand-nya meningkat, di sisi lain ada industri airport, di mana ground handling-nya itu kekurangan pekerjaan. Nah, kalau misalkan si perusahaan ground handling ini akan mem-PHK, akan timbul biaya. Sementara dari sisi logistik, perusahaan logistik kalau dia harus merekrut, satu dia butuh waktu, dia butuh biaya, harus menseleksi sesuai dengan skill set-nya. Nah, jadi mereka kemudian melakukan aliansi, jadi dipinjamkanlah, di BKO-kanlah karyawan-karyawan ground handling di airport tadi ke perusahaan logistik. Jadi ini semacam outsourcing, tapi ini lebih karena dipinjamkan. Di yang satu sisi menghemat dari terminasi sampai dengan situasi membaik, di sisi yang logistik itu menghemat dari sisi rekrutmen dan sudah mendapatkan skill set yang tepat. Nah, itu terjadi. Di sisi lain juga ada industri seperti misalkan supermarket gitu ya, karena itu tetap berjalan, demand-nya waktu itu sempat booming cari masker dan lain sebagainya, butuh banyak karyawan, sementara di sisi hotel dan lain sebagainya turun. Nah, ini juga jadi service industry, hospitality juga terjadi across company gitu. Nah, walaupun kalau di Indonesia saya belum melihat, tapi di tempat lain itu sudah menjadi opsi. Kalau soal variabel tadi yang short term, long term, itu karena situasi sekarang kemudian pertanyaannya apakah masih relevan kita mempertahankan KPI yang sudah kita set, bahkan biasanya waktu kita bikin budget kan di Oktober 2019 kita sudah set KPI. Nah, sekarang dengan sudah hampir pasti situasinya berbeda, apakah kita masih akan mempertahankan KPI-nya? Makanya di sisi variabel isunya kemudian juga bergeser menjadi ke performance metrics-nya. Nah, kemudian listening strategi ini juga menarik karena sekarang begitu ada COVID, semua orang kemudian juga menjadi aware terhadap HR, terhadap karyawan, kemudian juga ingin tahu karyawan mau seperti apa. Nah, ini muncul berbagai strategi listening, survei dan lain sebagainya, harus check in tiap pagi dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang paling mendasar dilihat kita adalah revisit underlying reward. Ada semacam kesepakatan, ada semacam konsensus di para ahli reward di dunia bahwa di balik COVID ini ternyata ada satu silver lining, ada satu hikmah di mana ini menjadi satu momentum untuk mereka semua melihat lagi apa yang menjadi dasar dari reward, apakah masih relevan atau tidak. Jadi justru menjadi kesempatan untuk meninjau ulang untuk mereview lagi gitu ya. Nah, kenapa di sisi lain kita dipaksa untuk lebih cepat mengadopsi kebiasaan baru, cara kerja yang baru gitu ya. Juga apakah sekarang menjadi work from anywhere? Apakah sekarang dengan work from home itu artinya sama dengan work from anywhere? Nah, yang ini juga bisa berdampak
kepada reward, dalam artian misalkan apakah location allowance itu masih menjadi relevan karena sekarang lokasi tidak jadi masalah gitu. Nah, apakah kemudian kita membedakan gaji antara yang bekerja di Jakarta dan di Surabaya karena perbedaan inflasinya itu juga masih relevan atau tidak? Karena kita sudah tidak mempermasalahkan lagi pekerjaannya dipekerjakan di Jakarta atau di Surabaya. Itu juga yang akan menjadi isu gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah disinggung oleh Kang Abbas bahwa yang sekarang terjadi adalah work-life integration, bukan lagi work-life balance. Dan yang menarik, apalagi ini saya lihat banyak ibu-ibu juga gitu ya, ibu-ibu itu di semasa COVID ini kemudian yang berkarir itu memiliki, saya di anak buah saya ada yang sampai 3 fungsi. Satu, fungsinya sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga bercampur menjadi tutor anaknya. Banyak kita lihat di video pada waktu transisi learning online itu banyak ibu-ibu yang menjadi harus mendampingi anaknya ikut sekolah lagi gitu ya. Tapi di sisi lain, dia juga dikejar-kejar sama bosnya gitu. Sementara anaknya nggak ada laptop gitu. Jadi ini rebutan-rebutan laptop. Nah, ini isu bahwa bagaimana kita mensupport family itu yang kemudian menjadi penting juga gitu. Jadi isu-isu inilah yang secara global terkait dengan situasi COVID ini menjadi mengemuka gitu ya. Nah, cuman khususnya di Indonesia ditambah lagi dengan bahwa kita kemudian juga ada omnibus law gitu ya, sehingga itu juga menjadi perlu disikapi. Nah, itu kira-kira yang isu-isu yang bisa menjadi bahan diskusi terkait dengan restrukturisasi remunerasi di masa COVID dan pasca COVID. Mas Abbas boleh next slide-nya. Nah, satu yang yang kita bisa dapatkan ini adalah slide terakhir gitu ya, bahwa kita harus menggunakan pembelajaran dari krisis ini untuk melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi di sini ini bukan sekedar bagaimana komposisi antara fixed pay dengan variable pay, bagaimana kemudian kita akan membudgetkan ke tahun depan, tapi justru menjadi lebih mendasar. Yang dari pembelajaran itu adalah bahwa ternyata kita dipaksa untuk melakukan digitalisasi. Kita dipaksa melakukan cara kerja yang baru. Nah, di sisi lain, tadi sudah disampaikan juga, sekarang itu ada 8 alternatif penyelesaian pekerjaan. Jadi sebenarnya fokusnya itu adalah pada penyelesaian pekerjaan, bukan pada status yang mengerjakan. Gitu. Nah, Mas Abbas boleh ditunjukkan dulu slide yang tadi yang 8. Nah, salah satu yang boleh saya share dulu ya sebentar ya. Nah, salah satu yang opsi yang diambil oleh Indosat baru semalam kita lakukan adalah penyelesaian pekerjaan itu salah satunya bisa dilakukan dengan proses robotik. Nah, jadi mulai tadi malam kami memperkenalkan sesuatu bernama Astrid yang sebagai menjadi pekerja digital pertamanya Indosat, di mana job desk dari Mbak Astrid ini itu adalah untuk menjalankan proses payroll gitu ya. Nah, jadi payrollnya Indosat mulai dari bulan ini dan ke depan utamanya akan di-running oleh Mbak Astrid gitu ya. Tapi Mbak Astrid ini sebenarnya adalah satu program komputer itu yang RPA gitu. Nah, pilihan RPA ini adalah cocok sebetulnya adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang berulang, kemudian semuanya itu berdasarkan aturan. Jadi sebenarnya tidak ada pengambilan keputusan. Kalau kita tahu yang namanya orang payroll gitu ya, itu orangnya itu harus tepat. Tidak boleh bayar lebih cepat, tidak boleh bayar lebih lambat, apalagi tidak boleh bayar lebih, tidak boleh bayar kurang. Jadi harus pas gitu. Nah, karena harus pas, maka sebenarnya tidak ada pengambilan keputusan di payroll. Yang ada itu adalah jika begini, maka tarifnya begitu. Kalau anaknya begini, maka ada tambahan tarif. Tapi semua itu ada rumus dan tarifnya.
Sehingga itu tidak memerlukan pemikiran, itu adalah tugasnya robot. Jadi disitulah kenapa kemudian kami menerapkan bahwa untuk payroll itu yang mengerjakan adalah robot. Jadi tugas dari si Mbak Astrid ini adalah karena kami kasih dia email. Jadi kita kasih email, kita kasih user access. Jadi ada emailnya astrid.rpa@indosat.org.com. Nah, jadi untuk yang misalkan dari koperasi, tolong potongin bulan ini si A, si B. Nah, sekarang dia akan emailnya ke emailnya Mbak Astrid, kemudian Astrid itu akan download data dari koperasi tersebut, kemudian dikonversi Excel-nya menjadi data yang dia upload ke sistem, kemudian dia open, kita kebetulan pakai SAP, open SAP-nya karena dia si Astrid.indosat.org.com ini kita kasih user SAP. Nah, dia kemudian buka modul payroll-nya, kemudian dia upload data yang dari koperasi tersebut, kemudian dia running di payroll. Selesai running, dia download datanya, dari download data itu, kemudian dia masuk lagi ke Excel, dia create Excel-nya, kemudian dia create lagi emailnya kembali ke koperasi. Jadi, nah, dari keseluruhan proses itu tidak ada pengambilan keputusan. Nah, karena tidak ada pengambilan keputusan dan pekerjaan terstruktur, itulah sebabnya kemudian job desk ini kami serahkan kepada Mbak Astrid tadi gitu. Nah, dengan demikian tim saya nanti akan lebih fokus kepada analisa dan memberikan insight dan lain sebagainya. Nah, jadi kembali adalah dengan memanfaatkan pemahaman kita mengenai alternatif penyelesaian pekerjaan, maka kita bisa restructure. Karena terus terang saya di situ juga melakukan cost restructure. Kenapa cost restructure? Karena cost untuk robot itu, kalau saya tidak salah, ancar-ancarnya untuk master license-nya itu $5.000 setahun. Kemudian satu robot, Mbak Astrid-nya itu sendiri, $1.200. Artinya saya bayar hanya $100 sebulan, berarti berapa? 1,5 juta. 1,5 juta untuk si Mbak Astrid ini, dan dia nggak perlu saya kasih THR, nggak perlu kasih BPJS, nggak perlu kasih lembur, nggak perlu kasih bonus, dan lain sebagainya. Nah, di situ saya melakukan restructure gitu. Nah, jadi disinilah kembali ke slide-nya Mas Abbas ini, pada waktu kita mereview base pay, sebetulnya pada waktu kita akan merestrukturisasi kompensasi kita lihat yang masih perlu base pay dalam pengertian itu traditional worker sebenarnya yang mana. Karena tadi contohnya Kang Abbas tadi, itu di beberapa perusahaan membuat laporan keuangan sudah tidak dikerjakan di internal, tapi di order keluar ke Upwork. Kalau Anda Google sekarang gitu ya, freelancer Indonesia, nah itu akan muncul artikel 9 situs freelancer Indonesia. Sehingga di situ semua Anda bisa cari skill set apa atau keahlian apa yang Anda butuhkan. Nah, disitulah kita sebetulnya secara mendasar melakukan restrukturisasi reward gitu ya. Nah, kemudian secara teknis memang kemudian juga dengan adanya work from anywhere tadi berdampak tadi, misalkan tadi location allowance apakah masih perlu atau tidak. Yang kedua misalkan meal allowance perlu atau tidak. Kenapa ada meal allowance? Biasanya meal allowance itu muncul karena kalau pekerja bekerja di siang hari ataupun sesuai dengan shift-nya, dia terpaksa makan di luar. Makan di luar itu lebih mahal, gitu. Karena lebih mahal, maka kemudian diberikanlah meal allowance tunjangan, gitu ya. Nah, atau disediakan di kantin dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan work from anywhere, work from home, apakah si allowance tersebut masih relevan atau tidak, gitu ya. Jadi ada review-nya akan menjadi ke sana. Kemudian yang baru di sisi allowance, apakah kita sekarang perlu memberikan allowance token listrik? Kenapa perlu ada token listrik? Karena sekarang kerjanya di rumahnya sendiri. Dulu kan di bangunan premisisnya kita, sekarang dia kerja sendiri gitu ya. Kemudian muncul habis itu meja dan kursi. Ini kayak sekarang saya di luar nggak pakai ring light, jadi wajahnya begini. Nah, apakah perlu juga sekarang ring light itu disediakan untuk teman-teman? Karena sekarang dia jadi bekerja di rumah. Nah, jadi base pay kita lihat restrukturisasi secara keseluruhan penyelesaian pekerjaan, allowances kita lihat lagi secara mendasar, kenapa allowance ini dulu diberikan, tujuannya buat apa, apakah dengan situasi sekarang dan ke depan arah perusahaan masih relevan atau tidak, gitu ya. Nah, sementara kalau untuk yang variable performance, memang situasinya saat ini semua lagi
meninjau ulang lagi terkait dengan KPI-nya. Karena kemudian sekarang selama ini kita bilang insentif hanya murni berdasarkan KPI sales. Nah, manakala KPI sales-nya sekarang itu sudah hampir dipastikan sales-nya ini ambrol, tetapi untuk sekarang mempertahankan perusahaan masih bisa jalan, maka si sales menjadi essential worker. Kenapa? Karena satu-satunya supaya perusahaan bisa bertahan adalah orang sales ini tetap harus keluar. Tetapi secara KPI kita tahu bahwa dia tidak akan nyampe. Nah, kalau kita masih istiqomah, masih tetap kekeh dengan KPI-nya yang awal, apakah ini fair? Mereka menjadi essential worker, tetapi pengukurannya murni berdasarkan pencapaian. Sementara di sisi lain sebenarnya ini udah dimasuk di level survival. Nah, di sini kita perlu melakukan revisi lagi terhadap KPI. Apakah bicaranya target atau memang targetnya tetap begitu ya, tetapi kemudian ada hal lain yang ditambahkan karena dia sebagai essential worker. Nah, ini yang apa namanya secara esensi menjadi cara kita untuk melakukan restrukturisasi reward dengan ini yang baru tadi. Mungkin kira-kira demikian, sehingga penutupnya next-nya Mas Abbas itu tadi satu, kita menerapkan pembelajaran dari krisis, bagaimana kita itu bekerja sama dengan unit-unit lain, begitu ada COVID itu nggak ada ceritanya HR sendirian. Dulu HR sendiri, IT sendiri, fasilitas lain lagi gitu. Begitu ada COVID kan kita semua langsung bekerja sama gitu, pada satu waktu yang sama. Karena semua orang harus di rumah, laptopnya bagaimana, kemudian fasilitasnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, itu kan menjadi 3 serangkai pada saat kita bereaksi terhadap COVID. Nah, ini mungkin bisa seterusnya diterapkan bagaimana kita berkolaborasi, menerapkan berbagai pembelajaran dari krisis. Kemudian tadi yang kami contohkan bagaimana kemudian kita memahami opsi dari bisnis model dan cara bekerja yang baru, sehingga kita dari sisi reward kemudian melakukan restrukturisasi. Dari sisi lain, pembelajaran dari reward secara global memang menyatakan bahwa sekarang approach-nya adalah the whole person approach to employee well-being. Jadi mulai dari fisik, mental, sosial, finansial, dan emosional semua di apa namanya semua diperhatikan gitu. Tim saya waktu COVID itu kami melakukan survei gitu ya. Siapa sih yang merasa kewalahan? Siapa yang tidak merasa kewalahan? Siapa yang senang? Siapa yang sedih gitu ya? Nah, yang kami dapatkan dari situ adalah ada titik-titik kritikal, ada orang yang sedih dan kewalahan. Nah, inilah yang kami kemudian informasikan kepada atasannya untuk kemudian dilakukan intervensi dan lain sebagainya, karena kita perlu seluruh karyawan kita itu bisa berkontribusi. Gitu. Nah, kemudian satu lagi yang penting adalah pembelajaran dari COVID ini adalah COVID ini menyadarkan kita apakah perusahaan kita tahan banting atau tidak, tahan begitu ada situasi perubahan, mampu cepat beradaptasi atau tidak. Nah, inilah kemudian yang kita juga perlu pertimbangkan waktu menyusun reward-nya, apakah ini membantu kita untuk menjadi agility. Jadi bisa memindahkan tadi dari yang asal yang belakang, tiba-tiba jadi call center, tiba-tibanya asalnya di bagian invoicing, menjadi membantu di depan untuk handling customer dan lain sebagainya. Nah, apakah kita akan rigid, apakah kita akan cukup fleksibel? Nah, itu dari sisi fungsi kita di reward itu mensupport bagaimana ini menjadi resilient. Sebelum ada COVID, kita fokusnya adalah streamlining organisasi, harus efisien, harus efektif, begitu ya. Tetapi begitu kena COVID, apakah dengan yang sudah efektif tadi menyebabkan kita menjadi tidak resilient? Karena kemudian kita tidak punya cukup ruang untuk bisa portable, karena semua udah ngepas banget gitu. Nah, itu juga kemudian menjadi pemikiran, apakah memang kita akan fokus ke sana dan lain sebagainya. Jadi itu isu-isu dan pembelajaran dari di balik musibah COVID ini. Mungkin tambahannya dari saya seperti itu. Waktunya sampai jam berapa nanti saya takut. Sampai sore Pak, sampai jam 8 malam. Sampai sore ya. Jadi gini, yang bisa saya tangkap adalah untuk menghadapi strategi remunerasi di masa seperti sekarang, yang pasti kerjasama dan kolaborasi antar divisi sudah menjadi suatu keharusan ya Pak ya. Jadi strategi tidak hanya harus menjadi tanggung jawab HR gitu Pak ya? Ya, jadi kalau kita lihat salah satu pembelajarannya tadi kenapa kita bilang tidak lagi yang top down turun ke bawah, tapi dari kolaborasi dari bawah. Nah, itu adalah salah satunya adalah kolaborasi antar unit. Karena dengan COVID ini kita melihat bahwa
nggak sempat lagi kita ngedesain, nggak sempat lagi kita benchmark, nggak sempat lagi itu, tapi kita harus langsung bereaksi. Nah, untuk bereaksi ini dengan tepat, maka kita perlu langsung kolaborasi dengan berbagai unit. Kira-kira begitu. Jadi harus duduk bareng ya Pak, duduk bareng untuk membicarakan piece one by one anggota kita gitu Pak ya, untuk kemudian mencapai hasil kompensasi yang sesuai dengan masing-masing orang gitu Pak ya. Nggak harus duduk bareng, Mbak. Yang penting itu online-nya bareng. Ya, karena kalau duduk bareng gitu. harus social distancing. Maksudnya begitu. Ya, baik. Baik, sebelum kita sesi pertanyaan ya Pak Erwin dan Pak Abbas, Ya. untuk menjawab trend future of work sebagai impact of COVID-19. Boleh share real example terkait perubahan ini, Kak, Pak? Silakan, Pak. Oke. Dari sisi kami, gitu ya, pada waktu Indosat itu adalah termasuk yang pertama kali work from home. Jadi sebelum pemerintah mengumumkan di hari Selasa atau Rabu, kami itu mengumumkan di hari Minggu. Gitu ya. Jadi pada waktu Jumat tanggal 13 itu kami di kantor, teman-teman pulang seperti biasa, hari Sabtunya itu BOD meeting gitu ya. Asalnya mau transisi segala macam gitu, tetapi buat dari BOD kami mau bikin skenario sebanyak apapun untuk transisi dari sisi BCP, itu pasti yang benar-benar kejadian itu yang ada di lapangan. Jadi daripada kita coba bertahap, udah semua saja. Jadi akhirnya semua dipaksa, siap atau tidak siap. Jadi pada saat diumumkan di hari Minggu bahwa kita work from home sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, itu tidak semua karyawan siap. Lokernya masih penuh dengan barang pribadi, kemudian ini dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba nggak boleh ke kantor. Jadi kalau dulu kan kalau mau nggak ke kantor izin, yang begitu ada lockdown kan, yang mau ke kantor yang harus izin. Nah, di saat seperti itulah operation itu muncul, karena kita kemudian bicara apakah absen masih perlu, kemudian laptopnya dan lain sebagainya. Nah, disitulah kemudian tadi yang saya contohkan HR, HSE, kemudian IT bekerja sama bagaimana kita mengenabler untuk tetap menjalankan pekerjaan dengan work from home. Nah, pada waktu dilakukan work from home itu kami para SVP itu dibekali kewenangan, silahkan melakukan penyesuaian prosedur, silahkan melakukan penyesuaian policy sepanjang itu bisa dijustifikasi dan memberikan hasil. Nah, disitulah yang kami kemudian lakukan perubahan gitu. Nah, contoh perubahan di HR-nya sekarang adalah apakah masih perlu absen? Nah, karena sekarang itu kalau di kami memang sebetulnya waktu itu udah persiapan, tetapi yang kami sudah merubah konsepnya adalah menjadi check in check out. Manakala dia sudah check in, di kami kebetulan juga ada apps-nya, maka artinya dia sudah ready, siap untuk ditelepon, berkomunikasi, meeting dan lain sebagainya. Kalau sudah check out, ya sudah tidak tersedia. Nah, kapan check in check out-nya itu yang dilihat. Jadi bukan lagi kehadiran. Nah, selama policy-nya ya policy menjadi policy terkait dengan absensi menjadi tidak relevan. Nah, itulah yang kemudian ditunda gitu. Nah, itulah yang kenapa kita perlunya pakai model creation gitu ya. Nah, jadi yang akan menjadi tren satu, apakah ke depan akan menjadi full work from home atau apakah akan menjadi hybrid? Maka kemudian peraturan mengenai tadi sudah saya sampaikan, location allowance, meals allowance, absensi gitu ya. Itu sedikit banyak pasti akan berubah. Kira-kira sih itu. Sementara contoh yang saya bisa sampaikan saat ini. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya dulu, Mbak. Nanti kalau ada yang masih pertanyaan di slide terakhir ada email saya, silahkan nanti. Baik. Pertanyaan kedua ya Pak ya dari Pak Ali Darmawan. Kondisi pandemi COVID-19 memaksa perusahaan tidak hanya melakukan transformasi digital, namun seperti yang telah dijelaskan bahwa seperti yang dijelaskan juga transportasi global. Dalam melakukan transformasi digital,
perusahaan juga harus menyiapkan workforce digital untuk bisa mendukung transformasi perusahaan agar tetap bisa survive dalam menjalankan bisnis. Pertanyaannya, yang pertama, apakah ada regulasi dari pemerintah yang dipakai sebagai pedoman untuk menyusun restrukturisasi remunerasi di era pandemi COVID? Yang kedua, secara internal, faktor apa saja yang dipakai dan dipertimbangkan untuk menyusun restrukturisasi remunerasi di perusahaan, khususnya di PT Indosat Perindo? Silakan Pak Erwin atau Pak Abbas. Oke, untuk pertanyaan pertama, buat saya justru simpel, Pak. Sejauh pengalaman saya bekerja, yang namanya regulasi itu adalah sifatnya mengikuti. Sifatnya adalah menyesuaikan. Jarang atau saya hampir belum menemukan peraturan yang dibuat secara visioner. Kejadiannya belum ada, sudah diatur. Itu biasanya jarang gitu. Nah, yang ada itu kalau yang kejadian-kejadian begini maka diaturnya begini. Nah, artinya kalau kita bicara transformasi, justru bukan melihat apakah ada aturan yang mendukung, tetapi kalau saya agak nakal sedikit, aturan yang ada sekarang seperti apa, kebutuhan kita ke depan mau seperti apa, celahnya di mana supaya tidak nabrak peraturan. Bukan cari peraturan yang mendukungnya gitu. Karena kalau mencari peraturan yang mendukungnya malah lama kita nggak maju-maju gitu. Karena kita sekarang harus cepat tadi cooperation. Jadi justru apakah kalau saya melakukan ini ada hambatan dari sisi regulasi? Kalau ada hambatan apakah persepsinya masih benar nggak? Kita masih ini nggak gitu. Karena itu tadi gitu. Kebutuhan kita adalah bergerak maju gitu. Nah, contoh sederhana adalah status absensi. Tadi kita bolak-balik bicara absensi menjadi check-in, check-out gitu. Absensi dan bukti kehadiran itu kan diperlukan kalau kita melakukan klaim ke BPJS Kesehatan. Nah, selama work from home gimana? Gitu. Yang ada itu kemarin tim dari BPJS Ketenagakerjaan pada waktu di awal COVID itu justru diskusi dengan kita karena kita sudah menerapkan check-in, check-out tersebut sehingga kemudian regulasi dan lain sebagainya juga kita lihat menyesuaikan. Yang penting ada catatannya bahwa dia work from home siapa dan lain sebagainya. Karena tidak lagi relevan menjadi bukti kehadiran sementara regulasi ini. Jadi intinya adalah kita lihat esensinya dia bisa dipastikan bekerja gitu. Nah inilah yang kemudian kita. Jadi bukan kalau saya lebih cepat kita mencari celah untuk melaksanakan transformasi berdasarkan regulasi yang ada dibandingkan dengan menunggu regulasi mana yang mendukung. Walaupun kalau kemudian ada regulasi yang mendukung, itu juga kita bisa leverage, kita bisa manfaatkan. Tapi secara mindset gitu ya, kita adalah mencari opportunity untuk kita bisa menjalankan transformasi ini. Nah, jadi faktor internal transformasi itulah yang memang kita pakai. Jadi prinsipnya adalah kalau masih zaman normal, strategi perusahaan mau kemana? Kalau strategi perusahaan mau kemana, maka orangnya seperti apa yang dibutuhkan untuk sesuai untuk menjalankan strategi itu. Nah, karena tadi kita lihat reward adalah bahasa perusahaan, karyawan mau seperti apa, maka disusunlah baru rewardnya supaya mendorong orang menjadi berbudaya, berperilaku seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah proses thinkingnya tetap seperti itu gitu. Nah, jadi pada waktu kami melakukan restrukturisasi remunerasi, maka yang kami lakukan adalah merevisit semua. Kita lihat lagi, ini kenapa ada aturan satu aturan dulu sebabnya seperti apa gitu. Nah, ini yang perlu kita lakukan restrukturisasi. Contoh sederhana, ya ini pengalaman kami saya share aja nggak apa-apa di sini. Salah satu aturan kami dari perjalanan dinas itu adalah kalau sudah melakukan perjalanan dinas maka harus bikin laporan pertanggungjawaban atau istilahnya visum. Nah, ini sudah berlaku bertahun-tahun, tidak pernah ada yang mempertanyakan. Kemarin begitu saya tanya sama tim saya, keperluannya visum buat apa? Buat di finance Pak, buat audit dan lain sebagainya. Nah, sementara saya melihat bahwa perjalanan dinas itu ada yang sudah dibayarkan oleh perusahaan dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya tidak akan ada penyesuaian, apakah tidak akan ada yang direimburse, tidak ada yang perlu dikembalikan. Nah, tetapi bukti perjalanan dinas ini tetap diperlukan. Yang konon katanya itu diperlukan oleh finance dan untuk audit gitu. Nah, begitu saya cek, setelah dekade-dekade itu ternyata tidak ada yang membutuhkan dari finance, kan itu sudah sesuai dengan aturan, jadi tidak ada reimburse, tidak ada penyesuaian, kami sudah tidak perlu lagi. Audit kenapa mempermasalahkan? Karena HR policy-nya bilang itu harus ada visum. Nah, saya nanya sama orang HR-nya, kenapa itu ada? Nah, jadi akhirnya muter.
Nah, jadi intinya adalah kita harus melihat segala sesuatu itu asbabun nuzul sama tujuannya itu apa, kemudian kita lihat sekarang relevansinya dengan konteks kita sekarang, dengan perusahaan mau bergerak ke arah mana. Nah, inilah yang menjadi dasar waktu melakukan restrukturisasi remunerasi. Jadi restrukturisasi remunerasinya adalah untuk mendukung transformasinya, begitu. Baik. Itu kira-kira Bagaimana Pak penjelasan Ali dari Darmawan? saya. Nanti kalau masih kurang puas bisa email ke Pak Erwin nanti di akhir ya Pak ya. Iya Pak, nanti saya sambung di email Bapak ya. Terima kasih. Siap. Baik. Selanjutnya Pak Erwin, berarti kan saya ini bahwa teknologi tetap jadi pendukung utama ya Pak ya dari restrukturisasi ini ya Pak ya. Iya, kedepannya kita tahu even di kehidupan kita saja itu sudah terintegrasi dengan teknologi. Jadi ya. sudah hampir dipastikan, sudah pasti kita harus mengintegrasikan dengan teknologi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Erwin ya. Ya. Dari Pak Jauhar terkait dengan kondisi COVID-19 yang mempengaruhi profit atau loss perusahaan. Apakah ada action spesifik terkait kompensasi yang dilakukan untuk cost optimisasi atau pengurangan biaya kompensasi? Apabila iya, yang pertama, action apa yang dilakukan? Yang kedua, bagaimana implikasi terhadap employee relation dan motivation? Dan yang ketiga, key learning apa yang didapatkan? Terima kasih, Pak. Oke. Situasi COVID ini, itu kalau menanya apakah ada action spesifik terkait masalahnya adalah situasi masing-masing perusahaan itu berbeda. Jadi kalau misalkan Bapak nanyanya ke kami di Indosat, gitu ya, di mana ternyata kami dengan sampai sekarang full work from home itu tidak mengganggu pencapaian bisnis karena kami ada di industri telekomunikasi, gitu. Menjadi isunya juga menjadi berbeda. Tetapi pada prinsipnya action yang perlu dilakukan satu adalah memahami kondisi perusahaan. Yang kedua adalah memahami cost structure perusahaan. Yang ketiga adalah memahami struktur dari remunerasinya kita dan kenapa itu diberikan, gitu. Nah, kita lihat itu secara mendasar, kita lihat itu secara fundamental, dari situ kita kemudian lakukan review. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Abbas kan situasinya ada 4 ya, ada yang masih berusaha mempertahankan status quo dalam artian situasinya masih dalam situasi survival. Nah, kalau situasinya dalam situasi survival, maka kemudian yang kita harus lihat adalah untuk perusahaan ini bisa bertahan apa? Betul ada regulasi, betul ada kewajiban, betul ada karyawan, betul ada motivasi, tetapi pertanyaannya kalau situasinya sudah sangat mendesak, mana yang akan didahulukan, gitu. Nah, kuncinya adalah bagaimana terkait dengan employee retention dan motivation, sepanjang komunikasinya dijalankan dan bisa dipahami bersama-sama, maka rasanya ini bisa dilalui bersama. Yang sering terjadi permasalahannya adalah satu, tidak bisa dikomunikasikan, baik itu bisa jadi manajemen berkeinginan untuk mengkomunikasikan, tetapi di sisi lain audiensnya atau employee-nya itu tidak berkeinginan untuk mendengarkan dan lain sebagainya. Jadi komunikasi tidak jalan, atau sebaliknya. Perlu dicarikan alternatif lain gitu ya. Metode komunikasi yang pas, tetapi yang paling penting adalah masing-masing pihak saling memahami situasinya, gitu. Nah, sehingga diharapkan ini bisa berlanjut. Nah, yang kedua adalah uang itu syarat perlu, tapi bukan syarat cukup. Jadi sebenarnya keperluan dari uang itu adalah dia sifatnya hygiene. Kalau kurang, semua orang akan mengeluh, tapi kalau berlebih itu tidak menambah produktivitas sebetulnya, gitu. Karena ada sebenarnya balancingnya. Biasanya yang terjadi adalah kaitan dengan motivasi, promosi, karir dan lain sebagainya. Nah, tetapi dari situasi COVID ini juga ada shifting, begitu ya. Maka yang penting adalah bagaimana kita melakukan listening strategi, gitu.
Tapi listening strategi itu bukan berarti kita terus-menerus melakukan survei tanpa kemudian terlihat melakukan aksi gitu ya. Nah, ini yang perlu perlu dipahami juga. Kalau kita mendengarkan, nah ini soalnya banyak Mbak sebenarnya kalau misalkan punya pacar, punya suami, itu inginnya yang mendengarkan atau cuma dengar doang gitu. Nah, kan antara mendengarkan itu beda. Kalau mendengarkan itu dia kemudian akan melakukan respon gitu. Nah, demikian juga karyawan gitu. Kalau misalkan kita survei gitu, tapi tidak terlihat ada aksi, tidak terkesan kita kemudian merespon atas. Nah, ini juga bisa backfire begitu. Nah, jadi kira-kira itu justru men-summarize key learning-nya dari pertanyaan 1 dan 2. Gitu Mbak dari saya. Yang ketiga Pak, udah 1, 2, 3 ya Pak ya. Sekali lagi berarti skill komunikasi harus tetap diasah terus ya Pak ya, untuk dalam kondisi apapun ya Pak ya. Oke. Baik. Sebelum saya lanjut nih Pak, ada sedikit informasi buat teman-teman yang lain bahwa ini ada suara Mbak Maria. Apa di saya ya? Halo? Jelas Pak, jelas. Bisa dengan suara saya Pak? Ya, jelas Pak. Kami Sudah. dengar. Ya. Sebelum saya lanjut, Pak Erwin, ada sedikit informasi buat teman-teman semua bahwa ini adalah HRMT virtual kita yang terakhir di tahun ini. Tapi saya nggak dengar suara, tapi sebelum saya benerin audio, saya jawab dulu yang di chat dulu barangkali ya. Ini baik Pak. Lihat masalah audionya di mana. Baik. Untuk pertanyaan Pak Suwandi, gitu ya, apakah mungkin menerapkan pola kerja kemitraan untuk pekerjaan administrasi yang mana pekerja dibayar berdasarkan hasil kerjanya saja? Bagaimana langkah teknisnya dan efektifnya? Nah, bila tidak, pola kerja apa untuk pekerja yang cocok untuk pekerjaan administrasi? Gini, apakah itu cocok atau tidak, itu tergantung pada situasi di kondisi di perusahaannya Bapak seperti apa, kondisi yang dimaksud dengan administrasi itu seperti apa. Tapi kalau di tempat kami itu justru yang lagi kami teliti peraktivitasnya, apakah mungkin itu yang nanti akan kami laksanakan oleh teman-teman kami Mbak Astrid CS gitu ya. Nah, jadi kemitraannya kalau kami dengan RBA. Nah, tetapi kalau misalkan ternyata itu lebih mudah dan ada supplier untuk administrasinya, bisa-bisa saja gitu. Nah, alternatif yang ketiga itu adalah talent platform. Jadi kalau Bapak misalkan masuk ke Upwork, masuk ke Fiverr dan lain sebagainya, yang nanti silahkan di Google itu, saya kebetulan slide-nya nggak bawa, gitu ya. Itu ada beberapa orang yang menawarkan jasa mengentry data Excel 500 baris itu berapa ratus ribu gitu. Kalau datanya sekian ini. Nah, jadi sebetulnya proses kami sekarang adalah bukan bicara administrasi secara global, karena itu juga membuat solusinya menjadi seolah-olah harus global juga, tetapi memecah yang kita bilang pekerjaan administrasi itu menjadi aktivitas. 1, apakah membuat surat. 2, apakah mengolah data. 3, nah justru dipecah-pecah karena ternyata ada untuk pembuatan surat itu ada bisa kita lakukan otomasi dengan robot misalkan, karena hanya dari request, membaca dari request, kemudian baca ke template. Mengisi data ternyata ada opsi bisa dikerjakan oleh talent platform dan lain sebagainya. Jadi kalau dari kami sarannya memang adalah mereview seperti itu. Baik. Oke, dari saya itu dulu, sebentar saya coba audionya ya. Audionya nggak muncul di saya. Baik. Sebelum saya kita lanjut, tapi masih ada Pak Abbas ya, Pak Abbas ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin informasikan kepada teman-teman semua bahwa ini adalah event HRMT secara virtual kita yang terakhir di tahun 2020. Next di tahun 2021 kita akan mencoba tetap virtual atau offline sambil melihat kondisi perkembangan COVID-19 di tahun depan ya Pak, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga untuk tetap bisa bergabung dengan PMSM, silakan
hubungi saya atau Ibu Novi atau Pak Duken atau Ibu Anita atau Pak Zubaidi atau pengurus. Bisa juga di WAG untuk bisa join menjadi anggota PMSM DPD Jatim. Kita tidak hanya terbatas pada Jawa Timur saja, tetapi boleh dari seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya sudah habis ternyata pertanyaannya Pak Abbas. Jadi saya terakhir ini pengen Pak Abbas atau Pak Erwin kasih closing statement kali Pak. Erwin masih sudah ada bisa memberi tersambung. kesempatan yang mau tanya yang mau secara tanya langsung. secara langsung. Iya. Baik. Sebelum saya lanjut, ya, bentar. Oke, kalau closing statement sebetulnya. Ya Pak. Akhirnya sudah wakili. Halo. Tapi kalau ada yang mau bertanya di chat grup, di chat room saya kirim email saya. Halo? Oke, ya. Ya, sudah terbaca, Pak. Oke. Udah dibaca semua ya. Nanti bisa kalau misalkan yang belum di e.muni@gmail.com. Sudah dicatat Bapak Ibu ya. Baik, ada yang menarik sih Pak Erwin tadi. Dari slide tadi ada yang menarik bahwa reward is to attract, motivate, retain top talent gitu kan. Dan reward serve as corporate language. Berarti kan reward ini adalah sebagai bagian dari bagaimana cara perusahaan mengkomunikasikan dirinya di dalam dan di luar gitu ya Pak ya? Iya betul. Tepat sekali. Oke. Tetapi kan tetap Pak, kalau misalkan rewardnya bagus tetapi karyawannya nggak oke, karena gini, ada banyak perusahaan, ini pertanyaan saya Pak ya, ada banyak perusahaan yang memberikan rewardnya bagus, ada banyak macam-macam. Selain kompensasi, mereka juga banyak kasih benefit yang luar biasa, mungkin tambahan BPJ, tambahan asuransi kesehatan dan lain-lain. Tetapi karyawan malah menganggapnya itu adalah kewajiban perusahaan Pak. Itu bukannya benefit, tetapi ya udah kewajiban perusahaan nih harus begitu. Itu gimana Pak cara mengkomunikasikan dengan karyawan Pak? Bisa dibantu Pak? Jadi satu yang paling penting adalah setiap kali kita menciptakan satu reward, fasilitas, kompensasi, maka harus clear buat karyawan kenapa itu muncul. Begitu. Nah, karena saya bisa mencontohkan itu gini, Mbak punya saya punya teman punya anak, anaknya itu SD gitu ya. Nah, itu ya. Tiap kali dia mau pergi sekolah, ini zaman normal gitu ya, begitu dia pergi ke pintu gitu ya, dia ingat walaupun udah dikasih jajan sama orang tuanya, sama bapaknya gitu ya, tapi karena nanti pulang sekolah itu ada les sama main basket, pasti kan ya anak cowok ya pasti butuh jajan, maka ibunya kasih uang 20.000, itu hari Senin. Hari Selasa karena masih ada les, dia kasih lagi 20.000. Hari Rabu juga begitu. Nah, kira-kira karena hari Kamis itu udah nggak ada les gitu ya, nggak ada juga acara di luar, ibunya berarti kan di kepala ibunya ya udah saya nggak usah kasih uang lagi, toh ntar juga langsung pulang gitu. Nah tetapi karena tidak pernah dikomunikasikan ke anaknya kenapa dia kasih 20.000 pada saat dia membuka pintu depan, maka di hari Kamis apa yang terjadi pada waktu dia ke pintu depan? Mam, memaksa minta 20.000. Iya. Iya, betul. Jadi yang sekarang yang utang adalah ibunya. Padahal dulu ibunya niatnya baik, gitu, masih uang tagihan tambahan. Tetapi karena tidak dikomunikasikan, kenapa dia menerima uang tersebut gitu. Jadi itu adalah analogi kenapa kita perlu mengkomunikasikan why, kenapa ini muncul. Gitu. Oke, keren. Baik. Baik Pak, bagaimana Bapak Ibu peserta, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau open kamera untuk bertanya langsung dengan Pak Abbas atau dengan Pak Erwin? Baik, kalau tidak ada, Pak Erwin silakan closing statement-nya Pak. Ya, halo? Kalau untuk closing statement dari saya adalah yang paling penting kita dari situasi ini adalah mengambil pembelajaran apa yang sudah terjadi,
kemudian kita membuka mata, membuka pikiran terhadap opsi-opsi yang sekarang sudah makin tampak bisa kita lakukan, sehingga kita bisa melakukan penyesuaian secara lebih mendasar, tidak hanya kosmetik atau rutin mengcopy dari tahun sebelumnya. Mungkin dari saya itu sebagai closing statement. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwin. Terima kasih luar biasa sekali Pak Abbas, Pak Erwin. Ya, hari ini banyak insight yang saya dapat. Kebetulan saya tertarik sekali dengan bidang remunerasi ini. Dan kembali lagi terima kasih kepada teman-teman PMSM yang sudah bergabung dalam sesi kali ini. Jangan lupa mulai minggu depan kita libur dulu ya sampai akhir Desember. Nanti Januari nanti akan lagi acara-acara PMSM yang pasti menarik. Silakan Bu Novi, ada yang mau ditambahkan? Bu Mardev minta foto bersama nih ya, sesi foto bersama belum? Foto bersama ya? Oh ya, sebelum ini foto bersama. Jangan lupa semua silakan dibuka dibuka kameranya. Ya, Bu silakan. Mardev, sambil menyiapkan foto, ini ada 3 giveaway dari panitia PMSM. Yang pertama adalah UPK, apa tadi ya Pak Zubaidi ya? Uang peringatan apa ya, yang uang 75.000 itu loh. UPK 75.000 itu ada 1 biji. Kemudian yang 2 adalah 2 buah buku From Zero to Hero, buku tentang SKKNI seperti yang seminggu lalu kita bagikan, ada 2 buku. Baik. Jadi nanti kepada 3 penanya tadi kita akan kirimkan hadiahnya. Tadi siapa saja tolong bisa diingatkan Mbak Mardev supaya kita bisa kirimkan hadiahnya ke sana. Nanti cap-cip ya Bu ya, siapa yang dapat uang, siapa yang dapat buku gitu ya. Oke, iya. Silakan. Baik, silakan Mas Kevin untuk foto bareng dulu. Oh iya, oke. Silakan senyum aja ke kamera, nanti tak ambilin satu-satu. Paling ganteng. Silakan senyum ke kamera masing-masing. Tahan 1 menit aja. Oke, 1, 2, 3. Suwe, Pak. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sampai slide ketiga aja Bu. Sisanya enggak nyalakan video ya. Oke, baik. Yang lain nggak nyalakan video. Bapak Ibu mohon bisa mengisi form feedback ke foto jadinya. Iya. Saya akhiri. Saya minta tolong buat peserta untuk isi form feedback dan kita share di chat. Ya. Ya Bu. Ya, form feedbacknya jangan lupa. Lalu materinya itu sudah ada dibagikan di kolom chat hari ini, bisa dicek langsung. Nanti baik, untuk kalau yang link recordingnya bisa disusulkan di grup WA atau nanti bisa cek di websitenya MSI. Sama di YouTube nantinya akan dikeluarin ya? Iya, di YouTube. Ya. Di YouTube juga. Baik. Sebelum saya akhiri, terima kasih sekali lagi Pak Erwin, luar biasa. Pak Erwin, terima jangan kasih. Kapok ya Pak. Pak Abbas, jangan kapok Pak. Kali kita akan minta ganggu waktu bapak-bapak lagi. Dan sebelum saya nanti makan rawon kita ke Surabaya, Bu. Oh, silakan Pak, kabari pengurus Pak. Nanti kita pasti akan servis. Sebelum saya akhiri, saya pengen bikin pantun buat kita semua nonton timnas seri. Oke, gitu ya. Jadi kita benahi. Saya mau pantun dulu nih Pak. Nonton timnas selalu sih, bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat Pak Erwin. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin, Bu Mardev. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Erwin, terima kasih panitia, Pak Abbas, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Amin, amin. Salam sehat selalu.